Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Dastiatiananda dari kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi input-output joystick. Pertama ada pengertian joystick. Joystick ini perangkat keras pada komputer atau laptop yang dapat digerakkan ke segala arah untuk bermain game. Selain itu ada juga yang menggunakannya untuk mengedit dengan software grafis. Yang kedua, teknologi dan cara kerja. Yang pertama ada sensor gerakan, dilengkapi dengan sensor gerakan yang mendeteksi perubahan posisi, arah, atau pergeseran joystick. Dan ini adalah beberapa sensor yang biasa digunakan, yaitu pertama potentiometer, kedua hall effect sensor, dan yang ketiga optical sensor, dan yang terakhir accelerometer dan giroskop. Yang kedua ada tombol dan trigger, digunakan untuk fungsi tambahan seperti tembakan, lompatan, atau aksi khusus dalam permainan. Tombol ini biasanya terdapat beberapa tombol yang ditempatkan di sekitar bagian joystick, seperti tombol aksi atau tombol fungsi tambahan. Dan trigger, joystick. Pada joystick atau controller game tertentu terdapat trigger analog dan digital. Lalu yang ketiga adalah koneksi, jadi joystick bisa terhubung ke perangkat melalui berbagai jenis koneksi seperti USB, Bluetooth, atau koneksi khusus yang sesuai dengan platform permainan tertentu. Lalu ada cara kerja, pengukuran gerakan. Ketika pengguna menggerakkan joystick, sensor di dalamnya itu mendeteksi perubahan arah atau posisi yang diberikan oleh pengguna. Lalu yang terakhir, penggunaan dalam permainan atau aplikasi. Yang ketiga, spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis yang pertama itu jumlah tombol. Joystick memiliki berbagai jumlah tombol yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai fungsi dalam permainan atau aplikasi tertentu. Yang kedua, aksis atau poros, yang dapat bergerak dalam beberapa arah yang berbeda. Yang ketiga ada trigger dan tombol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aksi tambahan dalam permainan atau aplikasi. Yang keempat ada evolusi joystick. Yang pertama joystick PlayStation Control Pad 1965 itu. Yang pertama ini memperkenalkan fitur D-pad yang dikenal hingga sekarang dengan 4 buah tombol. Lalu ada PlayStation 2 analog, ini tahun 1997. Lalu ada PlayStation DualShock, ini ada tahun 1968. Ini menjadi joystick pertama PlayStation dengan teknologi yang memberikan efek getaran kegenggaman. Dan ada PlayStation 2 DualShock 2 tahun 2000. Analog ini menjadi kaku untuk menghasilkan tingkat gerakan yang lebih akurat serta memberikan tekstur kulit yang memungkinkan pengendalinya mendapatkan pegangan yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu ada selanjutnya ada PlayStation 3 Six Axis controller di tahun 2006. Joystick ini dapat melacak setiap gerakan pemain dengan sensor 6 sumbu dan memungkinkan para dev untuk menggunakan teknologi tersebut untuk mengarahkan gerakan dalam permainan. Lalu selanjutnya ada PlayStation 3 DualShock 3 di tahun 2007. Ini menggabungkan segala sesuatu yang diperkenalkan dan dikombinasikan oleh controller Six Axis dengan teknologi DualShock sebelumnya. Lalu ada PlayStation 4 DualShock 4 2013. Tambahan lainnya adalah jack headset stereo yang memungkinkan pemain untuk saling berkomunikasi secara online. Lalu selanjutnya ada PlayStation 4 DualShock V2 tahun 2016. Lalu ada PlayStation 5 DualSense yang paling terbaru tahun 2020. Ini dimana nantinya para pemain itu dapat merasakan sensasi getaran yang berbeda dari sebelumnya. Yang kelima ini ada jenis-jenis joystick. Yang pertama ada joystick analog dengan spesifikasi teknis aksis atau poros memiliki dua aksis utama, satu untuk gerakan horizontal dan satu untuk gerakan vertikal, yaitu Y-aksis dan X-aksis. Lalu yang kedua ada joystick digital. Ini tuh akses atau porosnya memberikan respon digital, artinya hanya memberikan informasi on atau off dalam arah yang ditentukan. Lalu ada joystick dengan trackball. Ini biasanya dilengkapi dengan aksis utama X dan Y-aksis untuk pergerakan dalam game dan sensor gerakannya digunakan untuk mendeteksi gerakan bola dengan akurasi tinggi. Lalu ini di bawah ada joystick wireless, konektivitas koneksi nirkabel ini menggunakan teknologi seperti Bluetooth atau proprietary wireless khusus dirancang untuk produsen. Untuk baterai atau daya menggunakan baterai internal atau baterai isi ulang untuk menjalankan fungsi nirkabel. Ini ada joystick VR. Teknologi sensor biasanya menggunakan teknologi sensor gerakan seperti sensor inersia, accelerometer, giroskop, sensor optik yang mampu menangkap gerakan dengan presisi. Lalu untuk konektivitasnya terhubung ke perangkat VR. Lalu ada joystick arcade.
sensor gerakan menggunakan sensor potensiometri atau teknologi optik untuk mendeteksi gerakan pada joystick. Lalu selanjutnya ada software pendukung joystick. Di antaranya ada Joytoki dan X360C. Joytoki ini memungkinkan pengguna untuk mengemulasikan input keyboard dan mouse menggunakan joystick. Untuk X360C memungkinkan gamepad, joystick, pedal, dan roda agar dapat berfungsi seperti controller Xbox 360. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.